Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi At-Tambir, pimpinan cabang Muhammadiyah Batam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang megah. Mungkin kalau di Batam itu yang paling megah ini, yang alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun suasananya banyak kepentingan, ada yang upacara, ada yang nanti mau kirap misalnya yang ikut, tetapi alhamdulillah Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban sebagai manusia, yaitu menuntut ilmu. Karena ilmu itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi menurut saya Bapak Ibu, jenengan ngaji atau tidak ngaji, nanti di akhirat itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir adalah an ilmihi, yaitu tentang ilmu, karena manusia itu diberi akal. Ilmu itu akan ditanyakan tentang ma'amilah. Sudahkah yang Bapak Ibu ketahui itu diamalkan, ditindaklanjuti? Maka kalau Bapak Ibu menuntut ilmu, insya Allah pertanggungjawabannya akan gampang jika ilmu yang diketahui itu segera diamalkan. Wah, nek cara ngono ora usah ngaji wae. Wong diweni akal ora gelem nganggo akale, ora gelem dienggo ngaji, itu adalah celaka. Celaka orang yang diberi akal tapi tidak untuk mengetahui. Maka manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya itu, kalau dalam Al-Quran, kal an'am balhum adallu, seperti hewan ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, monggo kita setiap Ahad pagi ngaji ini mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nama kita kan At-Tanwir, pencerahan. Maka kalau Bapak Ibu ngaji, ojo mung sing penting teko entuk pahala, bukan. Itu bukan ciri khas Perserikatan Muhammadiyah. Ngaji kita itu adalah mencerahkan, mendapat pengetahuan, kemudian diamalkan. Maka di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan amal usaha. Amal usaha itu adalah hasil dari pengetahuan yang diwujudkan. Maka berdirilah madrasah, berdirilah masjid, berdirilah rumah sakit, berdirilah perguruan tinggi. Itu yang disebut dengan amal usaha. Bapak Ibu yang dirahmati
Kita ini masih berada di suasana bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Jeneng Jawane mulut. Jadi karena orang Jawa itu mengambil momentum. Momentum itu adalah apa yang terjadi. Bapak Ibu, mungkin kalau ditanya hari besar Islam itu apa saja, kalau kita melihat dari dalil Quran maupun Sunnah, hari besar Islam itu hanya dua, yaitu Idain, dua Id. Idul Fitri disebut dalam Al-Baqarah 185, Idul Adha disebut dalam surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Jadi dan sempurnakanlah ya, wali tukmilu. Jadi iddata, jadi menyempurnakan Ramadan sampai hari Id. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Ini maknanya adalah sholat Idul Adha pada saat bersyukur, berkurban, dan berkurbanlah. Dua itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat banyak sekali. Tetapi kalau kita menghitung di Indonesia ini Bapak Ibu, HBI, Hari Besar Islam, itu paling tidak ada 6. Kita lihat kemarin bulan Muharram, wong Jawa nyebut Suro, mergo ana ibadah puasa tanggal 10. 10 itu dalam bahasa Arab Asyura, puasa hari Asyura, puasa hari ke-10. Maka wong Jawa cukup momentume Suro. Kemudian setelah Muharram Safar, ilat Jawa Safar. Nah, ketiganya Rabiul Awal, Muharram ada satu hari besar Islam. Ini munculnya pada zaman Khalifah Utsman, hari besarnya, tanggal hijriahnya. Tetapi kalau peringatannya itu tidak ada peringatan. Tetapi di Indonesia ditradisikan. Nuwun sewu, kita harus bisa membedakan mana syariat, mana tradisi. Yang kedua, ini bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 12 ada Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasul Nabi. Ini juga tidak pernah diperingati, tidak pernah dilakukan peringatan. Bahkan Rasulullah itu kalau ngomong kenapa puasa pada hari Senin, karena pada hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu kalau ulang tahun kelahiran, sebenarnya bukan ulang tahun ya, ulang hari. Setiap hari Senin untuk mengingat kelahiran itu Nabi beribadah, yaitu berpuasa. Nek awake dhewe nek ulang tahun mangan-mangan. Ulang tahun mangan-mangan gitu ya. Kalau Nabi ibadah malah puasa tidak makan. Karena apa? Dia akan mengingatkan betapa dengan hari lahir itu semakin hari semakin berkurang. Bapak Ibu, kalau Nabi mengajarkan muhasabah dengan hari kelahiran itu
untuk mendekatkan kepada Allah umurnya berkurang. Kalau orang barat dengan ulang tahun itu mengharap urip terus, panjang umurnya, dikek umur panjang awake lara kabeh. Sebab apa? Sebab ingin menikmati dunia. Itulah pemahaman orang barat yang diwariskan kepada masyarakat kita, bahkan sampai sekarang kepada anak cucu kita. Sing jenenge ulang tahun itu identik dengan hura-hura, kesenangan, ben dawa umure, ben iso menikmati dunia tak terusé. Bukan diajarkan untuk bermuhasabah. Nah ini bulan Rabiul Awal, ada sudah 2 ya. Muharram, Rabiul Awal. Rabiul Tsani utawi Rabiul Akhir tidak ada peringatan. Jumadil Ula tidak ada. Jumadil Tsani tidak ada. Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Yo diperingati oleh Indonesia. Yo ben khusuk yo diliburke. Ada 3, sampai Rajab ada 3. Sya'ban tidak ada secara resmi, tapi secara tidak resmi ada perayaan-perayaan orang yang ke makam, tapi itu tidak resmi oleh pemerintah, tidak resmi. Tapi sekarang ada beberapa instansi itu ono cuti nyadran. Nah, padahal tidak ada harinya, tapi ada istilah cuti nyadran. Itu di bulan Sya'ban, tapi tidak diresmikan. Ramadan, nah ini ada turunnya Al-Quran, yo digantikan hari besar Nuzulul Quran, meskipun tanggalnya tidak dimerahkan. Jadi tanggal 17 Ramadan kadang-kadang tidak libur. Kemudian Syawal, nah ini baru. Syawal ini adalah hari besar Islam yang sesungguhnya, yaitu Idul Fitri. Yang keenam adalah Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Itu 6 hari besar Islam, tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya hari besar Islam dalam syariat hanya 2. Sedangkan yang 4 itu adalah tradisi. Tradisi itu kebiasaan masyarakat. Pun 6 hari besar Islam. Sekarang kita kembali ke bulan Rabiul Awal, karena ini bulan kita sedang berada. Di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa Maulid, yaitu kelahiran. Nah, kadang-kadang yang namanya menghormati itu ya ono sing karena tidak ada tuntunan nggih. Ada yang model A, ada yang model B, ada yang model C. Bahkan yang ekstrim tidak ada itu Maulid. Tidak ada peringatan. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah secara khusus tidak ada ritual peringatan Maulid, tetapi menggali nilai-nilai Maulid itu boleh diajarkan. Nah, ini sekarang kita Bapak Ibu menggali nilai-nilai Maulid, yaitu salah satu syahadat kita adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bahwa Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini kita yakini sebagai salah satu sendi dari keyakinan syahadat kita Bapak Ibu. Kemudian kita berpikir, yang pertama bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
bersaksi juga bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu, saya badhe taken. Kenapa Allah itu mengutus nabi? Allah itu kan serba maha. Maha tahu, maha bisa, wes iso kabeh. Kenapa kok pijaran ribet nganggo utusan? Allah itu kan memiliki segalanya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa mengutus Rasul? Mbok wis otomatis sing sregep ngaji paham, pinter, diajari Gusti Allah. Sing sregep sinau pinter. Kok pijaran menggunakan Rasul? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Allah mengatakan dalam Ibrahim, dan kami tidak mengutus seorang utusan atau rasul melainkan min bilisani qaumihi, melainkan dengan bahasa kaumnya. Makna bahasa kaumnya itu Bapak Ibu, sing diutus kuwi padha karo sing bakal dikabari. Nabi itu disuruh ngomong oleh Allah, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini basyarun mithlukum, ya padha karo sampean kabeh, ya menungso. Berarti kapasitasnya padha. Lah nek Gusti Allah dengan manusia, malaikat dengan manusia beda kapasitas. Ora connect. Karena beda kapasitas Bapak Ibu. Sekarang alat informasi kalau kapasitasnya tidak bisa, mau download tidak bisa. Karena kapasitasnya beda. Tapi kalau kapasitasnya sama, speknya sama, dinggo download bisa. Itu gaweane menungso ini. Rasulullah kul innama ana basyar, kandakno Nabi, sesungguhnya aku ini adalah basyarun mithlukum, manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saya bedanya diberi wahyu. Dalam surat Al-Kahfi Bapak Ibu, Nabi itu manusia agar yang disampaikan itu bilisani qaumih, sesuai dengan lisan manusia Bapak Ibu. Kalau beda spek, sulit, kapasitasnya tidak mampu. Ada cerita Nabi Musa alaihissalam pada saat dituntut didedes karo Bani Israel, "Hei Musa, duduhno pangeranmu ndi Gusti Allahmu? Kok ora ketok, tak weruh." Musa mengadu kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah wujudmu ya Allah, agar aku bisa sampaikan kepada kaumku." Allah memerintahkan Musa, "Hei Musa, lepas terompah, naik ke bukit Tur Sina." Ya, bukan Tur yang di Arab. Kemudian bersujud. Pada saat Nabi Musa bersujud, baru Allah menampakkan kilau cahayanya, belum wujudnya. Nabi Musa ngeledak Bapak Ibu, ambruk sujudnya, semaput. Sebabnya apa? Kapasitasnya tidak mampu
menerima cahayanya Allah. Bayangkan. Ana sing takon, lho Nabi Muhammad pas Mi'raj kok iso ngadep? Karena sudah di-upgrade pada saat dicuci Bapak Ibu. Ini dalam cerita riwayat Nabi Muhammad sebelum Mi'raj itu dibersihkan dulu, sudah di-upgrade sehingga dia mampu menerima kapasitas dari Allah. Musa tidak mampu. Jangankan wujudnya Allah Bapak Ibu. Jenengan nate pirsa setan. Nate. Gendruwo nate. Nek ana sing ngomong nate bohong. Karena apa? Makhluk gaib. Asli Pak Nyong Tawuruh Banaspati wujudnya kaya ndas gluduk ana genine. Itu bukan setan. Itu wujud saja. Kalau setan tidak bisa dilihat, tapi setan bisa berwujud. Jangankan Banaspati, wujud menungso ya akeh. Pada saat Ibrahim mau menyembelih Ismail, itu setannya banyak sekali berwujud yang berbentuk makhluk. Tapi setan itu tidak bisa dilihat. Maka yang kita ucapkan sebelum melakukan ibadah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari godaan-godaan yang tidak terlihat itu, yang nanti bisa kita menjadi terkutuk karena terkena godaan. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa melihat setan. Setan itu hanya nek basa Jawane membo-membo, nemplek, bisa wujud benda, manusia, makhluk, bisa wujud suara, bisa wujud bau. Ibu nate pireng nek teng film menika suara kuntilanak. Itu bukan setan. Itu hanya membo-membo dengan suara agar orang tergoda. Saya pernah diceritani almarhum Pak Humaidi Lampitan yang dulu bareng neng kantor. Dia itu ada tetangga yang mati kelelep ning gone Bendung Kedungrejo. 2 hari ditemukan, langsung dibawa ke rumah sakit. Pak Humaidi ikut ke rumah sakit, baunya sudah ada karuan. Kemudian dari rumah sakit tidak dibawa ke rumah tapi langsung dimakamkan karena sudah busuk bau. Suatu saat Pak Humaidi ini siskamling jaga malam, ngambil jimpitan di rumah korban tadi. Kok ning omah kuwi ambune badek-badeke padha karo pada saat di rumah sakit itu. Pak Humaidi berpikir, setan kowe nek ngerekam ambu kok ya persis ngoten. Pak Humaidi itu begitu. Nek ngerekam ambu diambokke aku kok persis. Aku biar di rumah sakit ambune badeke kaya ngene, iki aku njupuk jimpitan kok badeke padha ben wedi. Wah, iki berarti si fulan sing mati ini bali ngambon-amboni. Itu rekaman dalam bentuk bau Bapak Ibu. Oke. Jadi ana rekaman sing wong gampang weruh niku misale pocongan. Ya wis angger ana wong mati dipocong kuwi dienggo medeni. Maka Bapak Ibu, makhluk itu yang bernama setan tidak bisa dilihat. Nah, kalau ada orang yang tahu membone setan mawon karena tidak kapasitasnya, wedi, melayu, ana sing semaput. Karena tidak kapasitasnya, orang dilatih, kapasitasnya rung kuat. Saya pernah dulu tahun 84 Bapak Ibu, 83 di Serondol itu ada kecelakaan. Semarang, ada bis tiba-tiba berhenti mendadak karena ngambil penumpang. Belakangnya ada sepeda motor anak muda buater bres nabrak burine bis. Tiba-tiba gelebak pecah zaman semono urung ana helm. Wong do berduyun-duyun pengen weruh, termasuk saya. Saya sedang naik bis mau ke kota, mau turun karena bis bekerja waktu itu. Pengen weruh, melayu marani, begitu weruh gletak sirahe pecah, ora tegel wedi mlayu meneh. Urung weruh jenah, tapi wis delok lambah-lambah niku ora kuat, Pak.
Karena apa? Tidak terbiasa. Mungkin Pak dokter, Pak polisi forensik yang biasa ngurusi ya kuat karena speknya sudah terbiasa. Itulah Bapak Ibu, kenapa Allah mengutus Nabi di dalam surat Ibrahim bilisani qaumihi, yaitu yang sesuai dengan kapasitasnya. Makna lisani itu adalah kalau ngomong faham, mudeng. Kalau yang nyampaikan malaikat angel. Sing angel menungsone ora malaikate. Sing nyampaikan Gusti Allah saya angel, bukan Gusti Allah tapi menungsone ora mudeng. Wong diulang karo menungso kadang-kadang ya ora mudeng sing diulang apa sing kok ora nyambung. Saya pernah Bapak Ibu waktu kuliah sing mulang profesor lulusan Amerika. Ya ora mudeng memang, ora nyambung huruf nyandak. Pelajarannya filsafat. Ya Allah tambah umat meneh. Ana epistemologi, ana ontologi wah ora mudeng tenan. Karena huruf nyandak. Tapi begitu wis sinau, wis nyandak, oh maksudnya ngene iki. Nah, maka Bapak Ibu, itulah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul, itu adalah karena kebutuhan manusia agar manusia itu bisa mengetahui. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa mengutus Rasul? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani butullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi kalau dulu memang per umat di-upgrade, tapi kalau Rasulullah ditambah, yaitu sebagai khotaman nabiyyin, yang menjadi penutup segala nabi. Apa fungsinya? Setiap umat diturunkan Rasul Bapak Ibu, ani butullaha wajtanibut taghut, agar umat itu bener anggone nyembah karo Allah, kalau pangeran. Saya kemarin buka di TikTok apa di YouTube itu ada dalang. Ki ora trimo nek biyen simbah-simbah dhewe kuwi diarani animisme karo dinamisme. Sebab wong biyen kuwi nyembahe karo sing mbau reksa, Sang Hyang Widi. Sing murbeng dumadi, ora nyembah kayu, ora nyembah watu. Tapi nyembahe ya karo nek bahasa saiki ya Gusti Allah lah. Tapi carane sing kliru. Syariate sing ora ngerti. Inilah Bapak Ibu, ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani budullah. Diutusnya Nabi itu agar dalam menyembah Allah itu sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah. Nek dipikir kabeh agama ning Indonesia niku nek ditakoni ya nyembahe Gusti Allah. Zat yang menjadi penguasa alam sama semuanya. Mencarane sing beda-beda. Lah inilah Bapak Ibu, perlunya ada Nabi dan Rasul agar anik budullah, menyembah kepada Allahnya benar, diberikan syariat. Maka ada syariat sholat Bapak Ibu. Kalau kita anik budullahnya benar, wajtanibut taghut, tidak melakukan yang melampaui batas. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, wong kadang-kadang
anibudullahanya itu adalah berbeda-beda, karena sudah diberi utusan Rasul, mereka itu tidak mau membuka akidah, membuka fitrah nuraninya, mana yang benar, mana yang salah, dising pas, dising boten, tidak menggunakan fitrah. Karena fitrah manusiawi itulah yang menjadi landasan tauhid. Nah, karena kita sudah menerima tauhid sebagai kebenaran, selanjutnya kita dalam beribadah itu mengikuti syariat. Maka setelah akidah adalah syariat. Nah, inilah Bapak yang membedakan kenapa orang-orang dulu itu secara ketuhanan mungkin punya dasar tauhidnya punya. Jangankan Indonesia Bapak Ibu, Uni Soviet yang sekarang Rusia itu katanya adalah orang yang tidak bertuhan, komunis, tetapi sesungguhnya hatinya itu ada nilai-nilai ketuhanan. Terbukti pada saat dulu presidennya meninggal, dilakukan upacara, dilakukan ada seremoni. Itu menunjukkan nilai-nilai ketuhanan, meskipun nilai ketuhanannya itu tidak sesuai. Manusia itu punya, meskipun dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah tidak bertuhan, tetapi sesungguhnya dia punya nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan inilah yang dipaske oleh utusan Allah, yaitu Rasul, agar pada saat kita menyembah kepada nilai ketuhanan itu syariatnya benar. Maka salah satu ukuran standarisasi kebaikan amal seseorang itu adalah penyembahannya kepada Allah, yaitu sholat. Awaluma yuhasabu min abdi yaumal qiyamah as-sholat. Awal yang akan diperiksa dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa inna sholuhat, apabila sholatnya itu baik, adalah sholuhat sa'iru amalihi. Amal yang lain akan mengimbangi karena sholatnya itu sudah dijaga. Jadi nek ana wong Islam kadang poso tapi ora tau sholat, berarti muspro. Karena apa? Posone itu bisa jadi tidak ikhlas, karena umumnya tonggone do poso, isin karo anake poso. Tapi kalau dia dengan sholat dulu, insya Allah puasanya menjadi benar. Nah ini maka Bapak Ibu, yang kedua ini diutusnya Rasul itu adalah menjadi arahan agar benar dalam menyembah Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, nuwun sewu jam 7 men. Kula badhe baca nggih setengah 8. Tapi wis kadung nyanggupi dadine tetep diisi ora ketang sithik nggih. Yang ketiga Bapak Ibu, hakikat cinta kepada Rasulullah. Hakikat cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu, saurke kepada Nabi. Misalnya jenengan itu dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Kira-kira bentuke piye? Apa cukup nyebut wae bapakku mbiyen kuwi wong gede, bapakku mbiyen kuwi lurah, bapakku mbiyen kuwi pejabat, bapakku mbiyen kuwi dudeng top-topan. Apa cukup nyebut ngono wae? Tapi nol dalam hal birrul walidain. Tidak pernah melaksanakan kebaikan. Kira-kira nek bapakne disebut kuwi entuk
pahala apa ora? Anaknya nyebut bapakku mbiyen pejabat, bapakku mbiyen manten lurah, bapakku mbiyen kiai, bapakku mbiyen ulama misalnya. Kira-kira wong tua itu mendapatkan kebaikan enggak dari penyebutan anaknya sing dipamer-pamerke karo itu? Birrul walidain loh ini. Nah, yang baik birrul walidain itu adalah setelah orang tua meninggal, sudah lewat, melakukan amanah yang diberikan oleh orang tua. Le sumben nek wis ditinggal mati wong tua do sing rukun. Niku amanah. Do ngibadah niku amanah. Kok rukun kok ibadah niku wong tua seneng. Amanatnya dilaksanakan, kebaikannya dilaksanakan. Nah, iki karo wong tua Bapak Ibu. Sekarang kalih Nabi. Apakah cukup kita hanya menyebut-nyebut saja kehebatan Rasulullah? Ternyata hampir mirip Bapak Ibu. Dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kandhano sira Muhammad. Dadi nek Bapak Ibu, nek Al-Qur'an niku ada kata-kata kul niku Gusti Allah weling kandhano Muhammad. Kul huwallahu ahad. Kul kandakno Muhammad huwallah, dia Allah itu adalah al-ahad. Nah, kon ngandake. Jadi maknanipun yang berfirman Allah, yang disuruh Rasulullah karena tadi utusan. Nah, ini sama. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kandakno sira Muhammad dumateng para kawula menungso. In kuntum tuhibbunallah. Nek sira kabeh pengen ditresnani Gusti Allah, Allah itu senang. Fattabi'uni, mongko melu aku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah arep ngapura dosa-dosa sampean kabeh. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niki Bapak Ibu, ayat niki nek awake dhewe niku pengen ditresnani Gusti Allah, sing bener itu adalah fattabi'uni. Semua amal ibadah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, dibawa oleh Rasul. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan dengan anggapan saumpama mbiyen Kanjeng Nabi urip tak kira ora diseneni. Itu namanya anggapan. Jadi Bapak Ibu, beranggapan setelah Rasulullah wafat itu jelas bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Karena syariat Allah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari terakhir firman Allah ini, akmaltu lakum dinakum. Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi kalau ada syariat, ada ajaran yang tidak sesuai, itu berarti ngenyek. Dianggap Islam itu urung lengkap. Ditambahi dengan tradisi masyarakat. Padahal Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini pada saat Rasulullah haji pada itu telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Lah ini Bapak Ibu, maka yang keempat ini, makna daripada kita berada di bulan Maulid ini tidak harus melakukan tradisi, tetapi intinya kita memahami, mengilmui, sok ben dimintai pertanggungjawaban an ilmihi. Sudahkah ilmu itu diamalkan?
kalau Bapak Ibu mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah mengikuti Nabi. Maka nek ana wong nglakoni sunnah Nabi, nek ora cocok kendel mawon. Ibu-ibu wong lanang bojone loro cocok apa mboten? Mesti mboten cocok, kendel mawon. Aja nganti diseriki, sebab bojo luwih dari siji niku hanya solusi, bukan keharusan. Nggih, jadi aja nganti ibu-ibu serik karo syariat itu syariat. Tapi aja nganti aku ora seneng syariat kok poligami, yang paling ora seneng nih. Jangan. Tapi meskipun tidak suka, itu tetap syariat diyakini. Karena apa? Garis besar dari boleh 1, 2, 3 itu adalah fakta dilu. Jika bisa adil, bisa sesuai kapasitas. Kalau tidak bisa fawahidah, maka 1. Itu juga syariat. Maka kalau ada syariat poligami ya sepak orang. Jangan sampai kita benci. Pak ora poligami kena sing penting kudu bojoku kan. Lah ya wis ora apa-apa. Jadi nuwun sewu. Jadi kita tidak boleh membenci syariat karena itu syariat. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani jenengan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul sifatnya sederhana sekalipun, kalau itu memang syariat, jangan sampai dijelek-jelekan. Wong kok kata cingkrang jenggoten, itu syariat. Jangan sampai dijelek-jelekan. Ya wis ben. Karena pemahamannya seperti itu. Tekstual boleh, kita kontekstual boleh. Karena pada saat sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tidak bisa kalau kain saya harus di atas mata kaki, karena ada sesuatu yang harus saya tutup. Oh, berarti tidak. Berarti kan secara teks tetap kainnya panjang. Boleh. Maka kita kalau tidak punya niatan pamer, saiki apa ono wong pamer celana kan ora ono nggih, nek mbiyen kan ono. Celana jubret, celana jin itu dipamerke, sekarang sudah tidak ada. Sekarang pamernya mobil. Nggih, nek mobil apa dipamerke jelas berarti. Yang terakhir Bapak Ibu. Pun jam itu, pun yang terakhir bahwa di dalam kita melaksanakan kecintaan kepada Nabi, maka Bapak Ibu kita selalu membaca sholawat. Jangan sampai ada istilah kita itu anti sholawat, enggak. Kita setiap baca tahiyat itu baca sholawat. Hanya kita sholawatnya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Sesuai dengan kapasitas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dalam sholat yang 5 waktu saja. Itu sholawatnya ada 5 plus yang ada tahiyat awalnya. Itu ada 4. Sudah 9 kali sholawat. Itu wajib. Sholat sunnah pada saat kita mau berdoa. Makna tidak berlebihan di sini Bapak Ibu, agar ora kebablasan. Karena Rasulullah nanti dawuh, la tutruni. Janganlah kamu berlebih-lebihan kepadaku kama atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibna Maryam, yaitu Isa. Karena berlebihan, kapasitas Isa itu hanya nabi, akhirnya dilebihkan menjadi Tuhan. Akhirnya kan kebablasan. Maka togo atau togut tadi, ya, wajtanibullah dan jauhilah wajtanibut togut itu adalah agar tidak berlebihan. Ya. Maka kita yakin bahwa sholawat itu adalah ucapan doa kepada Allah untuk Rasulullah, dan kita yakin dengan kita membaca sholawat itu adalah Allah akan kembali memberikan kebaikan yang kita ucapkan Bapak Ibu.
Bapak Ibu nek ndongake apik kepada siapa saja, apalagi kepada Rasulullah, itu kita harus yakin bahwa yang kita ucapkan itu tidak hanya untuk orang lain, tetapi kembali juga kepada kita. Kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Rasulullah saja pada saat Mi'raj juga jangan hanya saya, wa ana ibadillahi sholihin, dan juga kepada saya dan orang-orang hambamu yang soleh. Maka kalau kita mengucapkan doa itu akan kembali kepada kita juga. Mugi-mugi sehat nggih Bu. Hakikatnya nggih awake dhewe untuk sehat juga. Mugi-mugi berkah nggih Pak. Ya itu berkah juga. Maka mari kita cintai Rasulullah dengan selalu melafalkan sholawat, karena sholawat itu sudah menjadi salah satu adab pada saat kita mohon berdoa kepada Allah. Perkataan Bapak Ibu hingga sakit pelaturakan pun jam itu muncul, mudah-mudahan kita bisa sedikit ini memanfaatkan waktu Ahad pagi untuk menambah ilmu, yang ilmu itu nanti akan bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian kirang nyuwun pangapunten. Nasru minallahi wa qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.